Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji. Gimana? Sehat-sehat Jeki? Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi tujuan kita hadir di tempat ini ketemu, kita mau supervisi. Jadi ini dalam rangka mendukung Bapak dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Ya. Ini untuk usaha sebagaimana bagian upaya kita untuk memaksimalkan proses belajar kita bersama dengan peserta didik kita. Ya, rasanya baik ya. Jadi, Ya, ayo kita ya mulai. saya rasa sangat siap Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini Pak Haji. Ya, Jadi untuk rencana pembelajarannya Pak Haji mau lakukan di kelas itu, tujuan pembelajarannya apa? oke baik, terima kasih. Pada saat nanti pelaksanaan proses pembelajaran, saya ingin siswa itu mampu memahami dan menjelaskan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat Pak secara tepat. Oke, baik. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, baik Pak Haji. Rencana untuk mencapai tujuan belajarnya, Pak Haji rencananya mau pakai model pembelajaran apa? Oh iya, saya nanti dalam proses pelaksanaan pembelajaran, rencananya saya ingin menggunakan strategi atau model pembelajaran di mana model pembelajarannya itu discovery learning dan tahapan-tahapan nanti yang akan dilalui pada saat itu. Yang pertama itu stimulasi. Ya. Jadi saya nanti akan menstimulus dan memancing dengan masalah-masalah sehari-hari terkait suhu dan uang. Jadi nanti saya akan mengaitkan dengan konteks nyata. Kemudian langkah keduanya adalah problem statement. Jadi di situ nanti siswa diminta untuk merumuskan sendiri masalahnya. Oke. Kemudian yang ketiga ada data collection Pak. Nanti di data collection itu nanti akan menggunakan alat yaitu garis bilangan untuk memberikan pemahaman konsep dan menemukan konsep itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah verification. Jadi ketika kita menggunakan langkah ini maka siswa itu diharapkan mampu untuk memeriksa kembali hasil kegiatannya atau hasil pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah generalization, di mana siswa bisa menyimpulkan aturan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalau saya lihat perencanaannya Pak Haji dengan begitu detail ya, mudah-mudahan bisa semua berjalan dengan baik. Terus media yang digunakan rencananya pakai apa? Oke baik, untuk media nanti saya akan menggunakan media garis bilangan. Nanti media garis bilangan nanti itu akan saya rancang sendiri, kemudian nanti itu menggunakan orang-orangan Pak. Jadi nanti ada orang di situ, kemudian nanti untuk ke kanan itu positif dan ke kiri negatif. Kemudian nanti saya juga akan menggunakan kartu soal dan tentunya di dalam menjelaskan karena matematika itu tidak bisa kita langsung memberikan pemahaman begitu saja kan, tetapi nanti kita ada alat bantu papan tulis. Kemudian nanti saya akan menggunakan diskusi kelompok untuk melihat kolaborasi peserta didik. Penempatan digital Iya, nanti kalau di dalam asesmennya nanti saya akan menggunakan kuisis Pak, aplikasi kuisis tidak. asesmennya dalam bentuk kuisis. Iya. Oke Pak, rencananya saya lihat matang sekali. Berarti nanti pada saat saya mau mengobservasi, saya akan fokusnya ke bagian mana kira-kira yang menjadi pengembangannya nanti Pak Haji. Ya, saya fokuskan detailnya ke bagian mana supaya bisa memberi masukan ke Pak Haji.
untuk dijadikan perhatian saya nantinya pada saat observasi. Oke, baik Pak. Nanti saya akan fokus pada keterlibatan siswa. Jadi pengamatan terhadap keterlibatan siswa saat menggunakan garis bilangan. Apakah siswa itu benar-benar memahami terhadap penggunaan garis bilangan itu sendiri, dan apakah mereka dapat menjelaskannya kembali di dalam penggunaan alat tersebut dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, Pak, dengan benar. Oke, baik, terima kasih Pak Dias. Jadi saya kira obrolan pra observasi kita saya cukupkan sampai di sini. Saya melihat perencanaan yang begitu matang. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji rencanakan bisa berjalan maksimal, dan mungkin kita bisa lanjutkan obrolannya nanti pada saat kita sudah observasi, kita lihat ketemu kembali untuk membicarakan capaian-capaian apa saja yang mungkin nantinya bisa kita bicarakan kembali untuk pengembangan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang, Pak. Siang, Pak Adnan. Nah, jadi kita ketemu lagi pasca Pak Haji sudah melakukan proses observasi tadi. Alhamdulillah saya lihat kita sudah langsungkan. Nah, kita sekarang duduk kembali bersama-sama melakukan obrolan pasca observasi ini. Jadi tujuannya adalah kita mau merefleksikan ya Pak Haji, mengidentifikasi kekuatan atau mungkin tantangan, serta menemukan ide-ide perbaikan dari bagaimana proses yang kita lakukan tadi. Bagaimana Pak Haji? Oke, baik. Selamat siang sebelumnya Pak Kepsek. Saya setelah melakukan observasi sangat merasa puas karena sebagian besar siswa itu aktif di dalam kegiatan proses pembelajaran, meskipun ada beberapa yang masih kesulitan saat mengurangi bilangan bulat itu sendiri, karena mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan itu, Pak. Oke, baik. Jadi kita awali dulu dari keberhasilannya ya. Iya. Jadi keberhasilannya kalau Pak Haji katakan tadi sudah peserta didik dianggap aktif ya. Saya juga pada saat melakukan observasi juga ada catatan ya. Saya juga melihat itu, wah, Pak Haji sepertinya dari segi matematika siswa luar biasa. Terima kasih. Nah, kalau selanjutnya bicara soal tantangan, Pak Haji. Apa yang menjadi tantangannya Pak Haji kira-kira? Oke, baik. Sebelum saya menjawab tantangan Pak, saya ingin menjelaskan beberapa hal, karena pada saat pelaksanaan observasi kemarin itu memang benar-benar siswa itu sangat antusias menggunakan garis bilangan ya. Terutama saat saya minta mereka maju ke depan, apalagi dengan menggunakan alat peraga itu sendiri. Dan pada saat proses pelaksanaan diskusi kelompok itu sendiri juga Pak, itu sangat hidup, dan sebagian besar siswa itu bisa menyimpulkan aturan benar-benar. Oke. Nah, untuk tantangannya Pak, di dalam proses pembelajaran kemarin itu masih ada beberapa siswa yang merasa kebingungan saat ya menghadapi soal pengurangan. Karena memang kalau misalnya di dalam proses pengurangan bilangan bulat itu, apalagi kalau misalnya bilangan bulatnya positif, negatif, atau negatif, karena memang anak-anak itu harus dibekali pemahaman konsep yang benar. Oke. Artinya kan yang kenal siswanya itu Pak Haji, Iya. yang melakukan prosesnya itu Pak Haji. Nah, tentunya dari tantangan yang ada itu Pak Haji pasti sudah merumuskan formulasi yang mungkin jadi solusi dari tantangan itu ya. Benar. Nah, apa yang terpikirkan Pak Haji kira-kira? Oke, di dalam benak saya itu saya ingin membuat sebuah rencana. Selain dari kemarin menggunakan alat peraga garis bilangan, saya akan memilih alternatif lain, yaitu dengan menggunakan kartu permainan. Di dalam penggunaan kartu permainan itu Pak berisi soal-soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, harapannya siswa itu nanti akan mampu bermain secara berpasangan. Jadi nanti permainannya secara berpasangan, sehingga mereka itu nanti bisa belajar sambil bermain.
dan kita tahu bahwa anak-anak itu ketika belajar tentang matematika, apakah itu perkalian atau penjumlahan, maka di benaknya itu perhitungan. Tapi kalau kita bantu dengan menggunakan media-media sambil bermain, maka itu sangat memerlukan suatu pemahaman yang tidak akan mengulang konsep, tapi dengan konsep menyenangkan. Oke, Pak. Kalau saya lihat idenya, rencananya Pak Haji cukup menarik, saya lihat Pak. Luar biasa. Saya senang dengan solusi-solusi untuk menghadapi kendala yang seperti Pak Haji paparkan. Saya siap Pak Haji. Kira-kira dukungan apa yang bisa saya berikan ke Pak Haji untuk mewujudkan rencana perbaikannya itu? Untuk kedepannya Pak, saya sebenarnya menginginkan penggunaan media digital secara interaktif, sehingga mungkin agak berbeda dari permainan kemarin. Anak-anak sekarang kan Pak, di dalam zaman sekarang ini mereka sangat paham tentang dunia digital, sehingga saya ingin ketika nanti pembelajaran medianya nanti adalah digital interaktif Pak, tentang garis bilangan, agar siswa itu bisa mencoba secara mandiri di rumah. Jadi tidak hanya di sekolah saja, tapi nanti dengan menggunakan aplikasi itu mereka bisa melakukannya di rumah. Oke, jadi insya Allah Pak Haji, saya akan coba-coba bantu Pak Haji mencarikan, mungkin saya bisa membantu Pak Haji dalam memberikan referensi-referensi digital yang Pak Haji butuhkan. Jadi terkait dengan prosesnya keseluruhan Pak Haji, izinkan saya memberikan apresiasi ke kita Pak Haji. Insya Allah saya akan bantu, saya akan dukung, dan di akhir saya mau menyampaikan, di akhir kegiatan pasca observasi kita, proses kita hari ini, saya mau menyampaikan terima kasih Pak Haji. Saya lihat prosesnya bersama anak-anak tadi luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Tetaplah selalu menjadi guru yang ingin berinovasi untuk usaha memenuhi kebutuhan belajar anak-anak kita. Oke, terima kasih banyak juga Pak. Saya juga sangat berterima kasih karena atas masukan-masukan yang diberikan Bapak, sehingga nanti saya bisa memperbaiki pembelajaran saya ke depannya. Dan saya sangat berterima kasih pula terhadap support motivasinya Pak, untuk saya selalu mengembangkan pembelajaran saya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak.